Ya, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Abu Nazma. Ini video ke-9 ya. Eh, di video sebelumnya atau video ke-8, nah, kita sudah menguasai salah satu target yang sangat penting ya, yaitu saya sudah bisa menentukan arah aksis jantung. Bisa menggunakan cara pertama, bisa menggunakan cara kedua, atau cara ketiga, atau cara keempat. Ya, tolong yang sudah bisa jangan sampai jangan sampai dilupakan ya, kantongin, pegang erat-erat ya. Jadi kalau teman-teman niatnya ingin bisa baca EKG ya, kuasai 9 target ya. Kalau 9 target ya, harus ikutan yang step kedua dong Pak Bu ya. Kuasai dulu yang step awalnya ya, ada 4 target. Kalau sudah mantap, yakin bisa belajar di step kedua ya silakan ya, monggo saja. Oke, tolong ya disimpan ya, jangan sampai lepas lagi. Kita baru 1 target, tinggal 3 target lagi. Ya, berikutnya di video ke-9 ya, kita mulai dari topik lead panjang ya. Saya yakin teman-teman sering mendengar ya istilah lead panjang, ya enggak? Biasanya kalau Pak Butanya, apa sih lead panjang itu? Nah, dengan gagah, dengan keras dijawab lead panjang itu lead 2 katanya. Ya, baik, tolong perhatikan biar nggak gagal paham ya. Gini teman-teman. Jadi yang namanya lead panjang itu adalah salah satu dari 12 lead yang kita buat lebih lama perekaman EKG-nya. Minimal 3 detik, maksimal tak terbatas. Jadi istilah 6 detik itu bukan aturan baku teman-teman ya. 6 detik itu maksudnya biar nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek gitu loh. Tapi di mana-mana pakainya 6 detik, 6 detik. Nah, yang Pak Bu takutkan misalkan kita dapat rujukan nih dari rumah sakit lain. Ternyata lead panjangnya nggak nyampe 6 detik. Ya kan? Kalau 6 detik kan 30 kotak besar ya, masih ingat nggak? 6 detik itu 30 kotak besar, kan 1 detiknya 5 kotak besar. Ya kan? Jadi kalau 6 detik 30 kotak besar. Misalkan ada rujukan dari rumah sakit lain, ternyata lead panjangnya nggak nyampe 6 detik. Nah, ya kan? Padahal masih baru tuh direkam. Karena tidak ada 6 detik, cuma ada 4 detik misalkan, kita buat lagi rekamannya. Ya kalau pasiennya ada yang menanggung ya atau punya duit ya nggak apa-apa, kalau pasiennya nggak mampu gimana teman-teman. Makanya please banget ya, jangan kaku ya. Ya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisinya ya. Maka dari itu bikin lead panjang itu ya biar hematnya minimal 3 detik, maksimal tak terbatas. Mau dibikin 1 menit pun juga nggak ada masalah. Kalau nggak mau dimarahi ya gitu. Dimarahi sama siapa? Sama atasannya barangkali ya. Gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui yang namanya lead panjang itu mempunyai prinsip yaitu harus jelas gambar EKG-nya. Jelas gelombang P-nya, jelas kompleks QRS-nya, jelas gelombang T-nya. Makanya kita bisa memilih salah satu, bahkan lebih dari satu nggak ada masalah. Tapi kalau satu saja, ya ada salah satu lead yang jelas banget, P-nya jelas, kompleks QRS-nya jelas, ya nggak apa-apa kita ambil sebagai lead panjang. Ya, jelas ya teman-teman. Nah, karena prinsipnya jelas, makanya Pak Bu maklumin kalau teman-teman ditanya apa itu lead panjang, terus dijawab lead 2. Ya, karena yang namanya lead 2 itu pada EKG normal, ya, itu searah atau dituju oleh aksis jantung.
bisa aksis jantung atrium maupun ventrikel. Kita udah belajar kan? Jangan bingung nih ya. Kenapa lead 2 itu jelas? Ya kalau normal atau dalam kondisi normal, lead 2 itu dituju baik oleh aksis jantung atrium, makanya gelombang P-nya jelas, dituju oleh aksis jantung ventrikel, maka kompleks QRS dan gelombang P-nya jelas. Tapi kita yang namanya baca EKG nggak selamanya EKG-nya normal, ya nggak? Iya nggak? Makanya teman-teman jangan kaku harus lead 2. Maka tolong dilihat semuanya ini. Mana yang paling jelas? Ya, gitu. Pilihlah sebagai lead panjang. Misalkan yang jelas misalkan V5 atau V6 ya nggak apa-apa. Oke, lebih dari satu pun juga nggak ada masalah ya. Nah, namanya lead panjang ini kita bisa setting kok teman di mesin EKG kita ya. Makanya di mesin-mesin EKG itu apa namanya sudah di setting standar gitu kadang-kadang bukan kadang-kadang apa namanya dibikin lead panjangnya lead 2 ya gitu. In case misalkan lead 2-nya nggak bagus, setelah di print nggak bagus misalnya. Ya, kita harus bikin manual. Dari 12 lead ini mana yang paling jelas ya. Barulah kita bikin manual lead panjang. Minimal 3 detik, maksimal tak terbatas. Jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan apa namanya ada teman kita bilang lead panjang itu lead 2, tolong diluruskan ya. Gitu. Prinsip lead panjang harus jelas. Makanya lead 2 itu biasanya paling jelas itu kalau EKG-nya normal ya. Kalau nggak normal belum tentu jelas gambar EKG-nya ya. Gitu. Jelas ya. Berikutnya, Pak Bu, apa sih fungsi lead panjang? Fungsi lead panjang ini penting banget teman-teman. Ya, fungsinya buat mengidentifikasi semua target nih. Ya, apa saja? Yang pertama, kalau kita mau menentukan apakah EKG yang kita baca ini iramanya reguler atau tidak, cukup di lead panjang, teman-teman. Jangan semua lead dilihat, pusing lah, ya begitu. Cukup di lead panjang. Sekali lagi selektiflah dalam memilih lead panjang, ya gitu. Yang kedua, bisa kita gunakan untuk mencari tahu EKG yang kita baca ini sumber utama pacemakernya dari mana. Sumber pacemakernya dari mana, sumber iramanya dari mana, sumber listriknya dari mana, sumber gensetnya dari mana, ya. Nah, boleh kita menggunakan istilah-istilah itu ya. Gitu. Kan ada 4, apakah dari SA node, apakah atrial, AV node, atau ventricle atau Purkinje cell, ya. Gitu. Cukup dengan menggunakan lead panjang, teman-teman. Jelas? Berikutnya, bisa kita gunakan untuk menghitung frekuensi jantung. Oke. Berikutnya, bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi ekstrasistol. Nah, di step awal ini kita nggak belajar ekstrasistol, teman-teman. Kalau teman-teman belum menguasai step awal, ya, belum menguasai target di step awal, pada saat masuk belajar di step kedua, Pak Bu jamin pusing sendiri. Ya, rontok rambutnya. Maka dari itu, ya, kalau niatnya pengen belajar dengan Pak Abu ya, kuasai dulu yang step awal target di step awal ya, baru masuk belajar di step kedua. Insya Allah mudah banget sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nggak menguasai target di step awal, belajar di step kedua, yang sebenarnya bukan sulit ya, akan keteteran teman-teman ya. Tetap nantinya bisa juga baca EKG gitu loh, tapi butuh kerja keras ya. Maka dari itu tolong kuasai target di step awal, baru masuk ke step kedua ya. Jadi kalau mencari ekstrasistol, carilah di lead panjang yang sudah kita pilih ya teman-teman. Jangan semua lead dilihat, ya cukup di lead panjang. Mencari blok ya,
Yang namanya blok itu bisa terjadi di sepanjang sistem konduksi, teman-teman. Tapi untuk blok yang terjadi di sistem konduksi di ventricle, nggak bisa menggunakan lead panjang. Ya, jelas? Jadi blok yang terjadi di sistem konduksi di area ventricle tidak bisa kita cari tahu dengan menggunakan lead panjang. Ya, mencari tahu WPW atau preeksitasi. Ya, nah, ini semuanya materinya ada di step kedua. Menarik, teman-teman. Sulit nggak Pak Bu? Nggak ada yang sulit kalau teman-teman sudah menguasai step awal, ya, menguasai target di step awal analisis. Mempelajari step kedua analisis mudah, ya, insya Allah mudah, ya teman-teman. Ya, maka dari itu teman-teman, ya, yang namanya mapping, ya, mapping ini dilakukan di lead panjang, ya. Ini penting sekali, teman-teman. Penting sekali. Tolong lakukan mapping. Dan perlu teman-teman ketahui, ya, kalau teman-teman baca EKG, ya, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Saya mau mencari apa? Saya mau mencari abnormality apa? Kalau apa yang kita cari, ya, atau yang kita curigai bisa kita cari dengan menggunakan lead panjang, cukup gunakan lead panjang. Jelas? Jangan semua lead dilihat semua, jangan. Makanya kenapa teman-teman bilang belajar EKG itu sulit katanya. Karena nggak tahu cara belajarnya. Nyari ekstrasistol semua lead dilihat, ya. Ya pusing. Mencari sumber pacemaker semua lead dilihat. Ya. Nah, jangan teman-teman, ya. Sekali lagi tanyakan pada diri kita mau mencari apa? Kalau yang kita cari dan kita bisa gunakan lead panjang, gunakanlah cukup lead panjang. Dan lakukan apa? Mapping. Ya, mapping itu penting banget loh teman-teman, ya. Pak Bu berjuta-juta kali selalu mengingatkan. Siapapun yang belajar EKG tidak pernah melakukan mapping, suatu hari nanti akan mentok. Ya, mapping ini akan memunculkan yang namanya sensitivitas kita, teman-teman. Jadi kalau kita menemukan EKG yang complicated, ya, kita bisa terbantu dengan apa namanya feeling kita. Nah, ini gelombang P ini dan sebagainya begitu, ya. Maka dari itu, please, kalau teman-teman merasa masih belajar dari awal, nanti pada saat latihan, tolong lakukan mapping. Walaupun EKG-nya mudah, oke? Walaupun EKG-nya mudah, lakukan terus berkali-kali, jangan di skip. Nanti Pak Bu jelaskan bagaimana cara mappingnya. Sabar, lanjut. Nah, ini kan EKG 12 lead, ya teman-teman. Di lead panjang itu biasanya ada di bawah, ya. Nah, minimal 1 lead. Ya, tergantung mesin EKG-nya. Kalau mesin EKG-nya bagus, kadang-kadang dibikin lebih dari 1 lead, ya nggak apa-apa, ya. Semuanya bisa kita setting kok di mesin EKG, ya gitu. Kalau mesin EKG-nya bagus juga, kadang dibikin lead panjang juga semua, dibikin lead panjang semua juga nggak ada masalah, ya begitu. Jadi tergantung mesin EKG-nya teman-teman di tempat kerjanya masing-masing, ya. Gitu. Kalau EKG-nya nggak bagus, ya cukup 1 lead saja. Boleh pilih lead 2 misalkan. Tapi kalau kita kita tetapkan lead 2 sebagai lead panjangnya, konsekuensinya ya apa? Begitu kita print lead 2-nya kurang bagus, kita harus bikin manual, ya begitu. Makanya beberapa mesin EKG kita setting bikin 2 lead, ya. Pertama lead 2, ya. Lead berikutnya misalkan di lead prekordial misalkan V5, ya, dan seterusnya. Seperti ini kan. Ada V5 panjang, ya. Ya, V5 panjang atau V1 panjang, ya nggak apa-apa, ya, untuk biar kita tidak mengulang lagi gitu kan, nggak kerja 2 kali, ya kan. Nah, tapi kembali lagi bagaimana mesin EKG teman-teman di tempat kerjanya, ya begitu. Ya, sekarang bagaimana cara melakukan
mapping ya. Nah, yang tadi Pak Bu bilang, mapping itu penting banget dan sangat mudah sekali. Ya nggak usah pakai cara mapping yang ribet teman-teman. Pakai cara Pak Bu aja. Simple, praktis ya, begitu. Karena saking mudahnya diabaikan gitu loh. Ah gampang katanya, nggak usah di mapping kelamaan. Jangan seperti itu teman-teman. Walaupun EKG-nya mudah, tolong lakukan mapping kalau niatnya ingin belajar EKG yang baik ya. Percaya sama Pak Bu. Oke? Karena sudah Pak Bu buktikan sendiri. Kenapa kok baca EKG kok nggak praktis-praktis ya, nggak ketemu-ketemu, sulit melulu kita ya. Ternyata kuncinya salah satunya di mapping ya. Teruslah berlatih dengan melakukan mapping walaupun EKG-nya mudah. Jadi mapping itu di lead panjang ya, lead panjang yang sudah kita seleksi, yang kita pilih ya, lead mana saja yang kita pilih, yang penting bagus gambar EKG-nya. Caranya gimana Pak tuh? Jadi dari sisi kiri lead panjang sampai ke sisi kanan lead panjang, teman-teman identifikasi mana gelombang P-nya ya. Kemudian tandai. Oh, ini gelombang P, mereknya Mickey Mouse misalkan ya. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Nah, Mickey Mouse sama mereknya Mickey Mouse artinya dari asal yang sama. Ya, dari titik yang sama. Coba kita buktikan dengan PP intervalnya. Kita buat PP intervalnya dari Mickey Mouse ke Mickey Mouse. Coba jaraknya sama tidak? Sama. Jadi artinya memang betul. Ya, gelombang P yang mereknya Mickey Mouse itu sumbernya dari satu titik yang sama, munculnya secara teratur begitu. Ya, dikatakan sama karena mereknya Mickey Mouse semua. Ya, gitu loh. Satu titik teratur karena PP intervalnya sama. Ya, itu teman-teman. Gampang kan, nggak sulit? Nah, itu cara mapping gelombang P. Ingat, lakukan di lead panjang. Kemudian mapping kompleks QRS. Nah, mapping kompleks QRS bukan ditandai ada Q, ada R, ada S, bukan begitu teman-teman ya. Ya. Jangan seperti itu mapping kompleks QRS. Cukup teman-teman identifikasi kompleks QRS-nya. Dari sisi kiri ke sisi kanan. Habisin. Mana kompleks QRS-nya? Kita perhatikan. Kita cek morfologinya, oke, mereknya Kijang semua, ya, Kijang semua, oke. Kalau ada gajah ya gajah, kalau ada kancil ya kancil. Nah, itu namanya mapping teman-teman, oke. Oh ya Kijang semua misalkan, oke. Kemudian kita ukur lebar kompleks QRS-nya, lebih dari 3 atau kurang dari 3 kotak kecil. Kalau lebih dari 3 berarti lebar. Ya, kalau kurang dari 3 berarti masih normal. Gampang kan? Setelah itu baru kita bikin RR interval antar puncak R dengan puncak R. Seperti itu teman-teman melakukan mapping. Apa yang sulit? Gampang sekali, makanya diabaikan kadang-kadang. Makanya sekali lagi Pak Bu ingetin, tolong jangan abaikan mappingnya. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh. Nih, teman-teman, ini lead panjang misalkan. Yang warna merah gelombang P mereknya Mickey Mouse saya tandai dengan warna merah. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse ya, begitu. Oke, ini asalnya sama. Coba munculnya teratur tidak nih? Bikin PP interval. Udah gitu aja teman-teman. Sekarang kompleks QRS. Oh morfologinya oke, mereknya Kijang semuanya, nggak ada gajah, nggak ada kancil kompleks QRS. Semuanya sama yaitu mereknya Kijang, warna merah ya. Kita ukur lebarnya masih sempit, masih tidak lebih dari 3 kotak kecil. Oke, baru kita bikin RR interval. Itulah teman-teman yang namanya mapping. Ya, gampang kan, nggak sulit? Gampang dong. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk target lagi, target kedua. Nah, target pertama sudah ya. Target kedua, tolong jangan sampai nggak bisa. Walaupun
Saya yakin teman-teman sudah pernah belajar nih target kedua itu. Tapi please jangan diabaikan juga ya, gitu ya. Anggap aja kita refresh lah. Jadi target kedua itu kita harus bisa menentukan apakah EKG yang kita baca ini iramanya reguler atau irreguler, ya. Gitu. Caranya bagaimana, Pak Bu? Ya, kita kan sudah mapping tadi sebelumnya, ya kan? Lihat aja hasil mappingnya, ya. Apakah RR intervalnya antara yang satu dengan yang lainnya jaraknya sama atau tidak? Kalau sama, ya udah jangan ragu berarti iramanya reguler, ya. 5 kotak, 5 kotak, 5 kotak berarti kan teratur, reguler. Kalau tidak sama ya irreguler namanya ya, begitu. Nah, contoh lagi. Jadi dari puncak R ke puncak R jaraknya 21 kotak kecil. Jadi sama kan jaraknya, makanya namanya atau bisa kita pastikan EKG ini iramanya reguler. Kadang pakai kertas putih ya teman-teman, kita tandai puncak R-nya, ya sebelahnya juga tandai kemudian digeser. Pernah nggak belajar seperti itu? Nah kadang-kadang itu jaraknya nggak sama teman-teman, ya nggak? Ada lebihnya 1 kotak atau 1,5 kotak misalnya. Nah yang seperti itu dikatakan teratur atau tidak teratur teman-teman, reguler atau irreguler. Langsung aja masih reguler teman-teman ya, masih reguler. Loh kan tidak sama Pak Bu. Ya emang sih tidak sama, ya itu kejadian juga jarang juga ya gitu. Jadi teman-teman kalau perbedaannya ya tidak lebih dari 10% masih dikatakan reguler ya gitu. Contoh 10% itu begini teman-teman. Misalkan R dengan R ini jaraknya 21 kotak kecil ya. Kemudian R berikutnya misalkan 20, kan bedanya 1. Apakah 1 ada lebih dari 10% dari 21? Kan enggak. Jadi masih dikatakan reguler. Ya. Jelas ya teman-teman ya? Cuma itu aja. Dan hasilnya ini teman-teman sangat penting teman-teman. Sangat penting. Ya. Jangan sampai teman-teman bingung atau tidak yakin hasilnya. Jangan sampai harusnya irreguler dibilang reguler. Harusnya irreguler dibilang reguler. Wah kacau ini namanya. Kan kamu udah pesen. Maaf. Kalau step awal analisis ini walaupun 4 target, tapi sangat penting sekali. Makanya Pak Bu bilang menu utama, ya kan? Karena hasilnya akan membantu kita pada saat kita menganalisis di step kedua, teman-teman. Jelas teman-teman ya? Jadi jangan sampai salah hasilnya, teman-teman. Kalau sampai salah ya udah kacau ya. Contoh. Jadi kalau iramanya teratur ya, itu sangat membantu kita di di step kedua. Kalau iramanya teratur, kita nggak perlu nyari ekstrasistol. Coba bayangin, kalau harusnya teratur, dibilang tidak teratur. Ya kan? Kacau kan? Atau sebaliknya begitu. Jadi kalau teman-teman yakin iramanya reguler atau teratur, di step kedua, nggak perlu nyari-nyari ekstrasistol. Bilang aja negatif. Karena iramanya reguler. Jelas teman-teman? Makanya Bapak bilang tadi kalau sampai hasilnya salah, ya nanti kita bingung jangan-jangan ini tidak teratur ini. Jangan-jangan ada ekstrasistol nih. Padahal mah iramanya teratur. Pusing sendiri kan? Makanya please banget teman-teman. Step kedua ini tolong kuasai targetnya yang ada 4 itu. Insya Allah
Step kedua itu ya, belajar step kedua analisis itu gampang ya. Kalau sudah menguasai 4 target yang ada di step awal ini teman-teman. Ya, makanya teman-teman beruntung sekali ya bisa apa namanya bisa membuat Pak Abu untuk memberikan kelas ini secara gratis ya. Gitu. Sangat bermanfaat insya Allah ya teman-teman. Asal teman-teman mau mempelajarinya dari video pertama sampai terakhir ya. Kalau nggak salah sampai 10 ya. Nah, kalau Pak Abu perkirakan 10, 9 atau 10 ya. Begitu. Oke teman-teman ya. Nah, kalau yang tidak teratur ya tinggal lihat aja catatannya begini teman-teman ya. Gitu. Mungkin penyebabnya ekstrasistol ya gitu. Tapi ingat bukan berarti kalau teman-teman sudah memastikan iramanya tidak teratur, bukan berarti harus ada ekstrasistol. Ini kan tanda tanya, query. Mungkin penyebabnya ekstrasistol. Makanya kita harus punya ilmu ekstrasistol. Nah, nanti kita belajar di step kedua ya kalau mau belajar dengan Pak Abu ya. Nah, untuk ekstrasistol ini ya apa namanya menarik sekali teman-teman. Tidak seperti di tempat lain belajar ekstrasistol cuman kulitnya saja ya gitu. Kayak itu aja teman-teman ya untuk apa namanya untuk video ke-9 ya. Nanti apa namanya bagi yang masih belum jelas ya tinggal ditanyakan ya boleh di grup WhatsApp ya atau langsung dengan ke Pak Abu juga boleh ya gitu. Oke. Ini kita lanjutkan lagi di video ke-10 ya. Mungkin video ke-10 yang terakhir kayaknya mah ya. Oke teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya atau video ke-10.